Sejarah dunia pertanian mengalami lompatan yang sangat berarti, dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Para petani dan masyarakat umum terpana dengan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pertanian modern. Tingginya produktivitas tanaman berkat adanya benih unggul, pupuk, hormon tumbuh, dan pestisida sudah menempatkan manusia sebagai pemenang. Ironisnya, ternyata dalam posisinya sebagai pemenang tersebut, manusia akhirnya menjadi kurang bijaksana. Tindakan yang kurang bijaksana ini salah satunya tercermin dari sistem pengelolaan tanah dan pemupukan. Tanah menjadi sorotan penting karena kehidupan dan perkembangan tanaman dan segala makhluk hidup di bumi sangat memerlukan tanah. Akan tetapi arti penting ini secara sadar dan tidak sadar telah diabaikan manusia. Kerusakan tanah pun telah berakibat munculnya berbagai bencana alam. Kerusakan tanah tidak terlepas dari sistem atau pola bertani yang saat ini dilakukan. Kecenderungan pola bertani saat ini antara lain bahwa penggunaan dosis pupuk kimia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, bahwa penggunaan pupuk kimia dari ketiga jenis pupuk N, P, dan K, jika ditotal di Indonesia pada tahun 1980 sebesar 1.216.300 ton, meningkat menjadi 2.715.900 ton pada tahun 1996. Penggunaan pupuk dan hormon kimia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pemberian atau pemakaian pupuk dan hormon organik. Dalam hidupnya, tanaman membutuhkan bahan makanan dalam bentuk bahan organik dan bahan anorganik. Dalam kehidupan nyata, bahan organik dan bahan anorganik dapat diilustrasikan sebagai malam dan siang. Malam dan siang berjalan selalu berimbang. Bisa dibayangkan, jika yang terjadi adalah siang terus-menerus atau malam terus-menerus, tentunya kehidupan tidak bisa berjalan semestinya. Demikian halnya jika pada tanaman hanya diberi pupuk dan hormon kimia terus-menerus tanpa diimbangi pemberian pupuk dan hormon organik, tentunya tanaman tidak akan tumbuh maksimal. Kecenderungan lainnya adalah semakin menipisnya cadangan nutrisi atau unsur hara dan hormon tumbuh dalam tanah akibat kehilangan yang terus-menerus bersama hasil panen. Dahulu petani padi hanya memanen gabahnya saja. Namun saat ini, di samping gabah, jerami pun juga ikut diangkut untuk bahan pakan ternak ataupun bahan baku media budidaya jamur. Kadangkala, jerami atau damen itu juga dibakar. Hal ini tidak terjadi hanya pada padi, terjadi juga pada komoditas lainnya. Semua kecenderungan tadi sudah berlangsung sangat lama, yaitu sejak munculnya revolusi hijau di Indonesia pada tahun 1969 hingga saat ini. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, wajarlah jika produktivitas pertanian dan lingkungan hidup kita semakin menurun. Peralihan dalam budidaya bertani, yaitu peralihan dari penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang, kompos, tanaman golongan leguminase, ke penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang relatif cukup panjang hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadikan tanah-tanah pertanian Indonesia menjadi semakin keras sehingga menurunkan produktivitasnya. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan hanya oleh hilangnya tanah lapisan atas, namun lebih disebabkan
disebabkan penumpukan sisa atau residu pupuk kimia di dalam tanah yang berakibat tanah sulit terurai. Hal ini disebabkan karena memang salah satu sifat bahan kimia adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan organik. Jika tanah menjadi semakin keras, maka akan mengakibatkan tanaman akan semakin sulit menyerap pupuk atau unsur hara dari dalam tanah. Jadi jika tanah semakin keras, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil panen sebelumnya, maka diperlukan dosis pupuk yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dosis pupuk semakin lama semakin meningkat. Selain itu, dengan semakin kerasnya tanah, proses penyebaran perakaran dan aerasi atau pernafasan akar akan terganggu, yang berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produktivitas tanaman tersebut. Selain masalah pengerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang kurang bijaksana, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses pemiskinan atau pengurangan kandungan 10 jenis unsur hara esensial, juga 47 hingga 77 unsur lainnya, mengingat jaringan tanaman tersusun oleh 60 hingga 90 jenis unsur. 10 jenis unsur hara esensial antara lain Ca atau kalsium, S atau sulfur, dan Mg atau magnesium, serta unsur hara mikro yaitu Fe atau besi, Zn atau seng, Cu atau tembaga, Mn atau mangan, B atau boron, unsur molibdenum atau Mo, dan Cl atau klor. Seperti diketahui saat ini, dari sekian banyak unsur yang ada di alam, semua jenis tanaman membutuhkan mutlak, artinya harus tersedia 13 macam unsur hara untuk keperluan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sering kita kenal dengan nama unsur hara esensial. Masing-masing unsur hara mempunyai fungsi dan peran khusus sendiri-sendiri terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga jika terjadi kekurangan satu unsur atau lebih akan mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nutrisi atau unsur hara diperlukan dalam jumlah yang berbeda satu sama lain, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi unsur hara makro sebanyak 6 jenis yang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, yaitu N, P, K, Ca, S, dan Mg, dan golongan unsur hara mikro sebanyak 7 jenis yang dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit, terdiri atas Fe, Mo, Zn, Mn, B, Cu, dan Cl. Walaupun berbeda dalam jumlah kebutuhannya, namun dalam fungsi pada tanaman masing-masing unsur sama pentingnya dan tidak bisa mengalahkan atau menggantikan satu sama lainnya. Jika dapat diilustrasikan, unsur hara makro ibarat roda mobil dan unsur hara mikro ibaratnya setir atau kemudi. Memang roda dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan setir atau kemudi. Namun dari pentingnya, roda tidak bisa mengalahkan atau menggantikan pentingnya kemudi, ataupun sebaliknya. Jadi unsur hara makro itu tidak bisa menggantikan pentingnya unsur hara mikro, dan sebaliknya. Ketiga belas macam unsur hara tersebut, jika diibaratkan pada kehidupan manusia, ibarat menu makanan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Unsur hara makro ibaratnya adalah nasi yang dimakan oleh manusia, sedangkan unsur hara mikro adalah vitamin dan gizi dalam bentuk sayuran,
buah-buahan, dan juga susu. Nasi dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, sedangkan lauk pauk, sayur mayur, dan buah maupun susu dijumlahkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan nasi. Berdasarkan hakikat alam, ke-13 unsur hara esensial tersebut selalu mengalami proses perputaran, sehingga kandungannya relatif tetap karena selalu kembali lagi ke tempat semula. Padahal kita tahu, dalam suatu usaha budidaya tanaman, paling tidak ada sebagian unsur yang tidak kembali ke dalam tanah karena dibawa keluar bersama hasil panen. Kehilangan unsur hara tersebut semakin diperparah dengan perubahan pola pemanfaatan tanaman. Sebagai contoh, jika dahulu padi hanya diambil atau dipanen keluar areal penanaman dalam bentuk gabah saja, sekarang jerami atau batang padi juga ikut dibawa keluar areal penanaman. Dalam hal ini, kehilangan 13 unsur hara esensial dari areal pertanaman semakin banyak. Sementara sebagian besar petani mengembalikan dalam bentuk pupuk hanya terbatas pada 3 jenis saja. Permasalahan pengerasan tanah dan juga pemiskinan unsur hara mikro yang terjadi di sebagian besar tanah-tanah pertanian di Indonesia sebenarnya dapat diatasi dengan penggunaan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, tanaman leguminosa atau pupuk hijauan daun. Dalam hal ini, penggunaan pupuk kandang atau kompos bukan tanpa permasalahan. Di samping kebaikan penggunaan pupuk kandang atau kompos, namun di lapangan masih banyak mengalami kendala. Kendala penggunaan pupuk kandang, beberapa di antaranya adalah ketersediaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan yang diperlukan. Karena volumenya yang cukup besar, maka terjadi biaya ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan biaya pengangkutannya yang besar, biaya simpan dan biaya aplikasi atau pemberian di lapangan perlu tenaga kerja lebih banyak, sehingga menyebabkan tambahan biaya ekonomi yang tinggi. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pupuk kandang yang sudah siap untuk dipergunakan relatif cukup lama. Artinya, tidak langsung pupuk kandang itu bisa dipakai atau diberikan ke tanaman begitu saja. Kandungan unsur hara biasanya rendah karena pupuk kandang pada hakikatnya adalah merupakan ampas atau sisa-sisa di mana unsur-unsur yang bermanfaat telah banyak terserap dalam pencernaan hewan yang bersangkutan. Kondisi fisik atau ukuran butir pupuk kandang, kondisi kimia atau kandungan unsur hara dalam pupuk kandang, dan kondisi biologinya, yaitu tingkat kematangan pupuk kandang, sangatlah bervariasi, terutama tingkat kematangannya. Jika belum matang betul, justru akan merugikan pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang yang belum matang sering menjadi media pembawa hama, penyakit, dan juga gulma yang sangat merugikan bagi tanaman.
Kadang-kadang pupuk kandang mengandung atau tercampur dengan logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia yang menggunakan pupuk kandang yang tercemar logam berat. Di beberapa tempat, terutama daerah atau wilayah yang tidak banyak ternaknya, keberadaan pupuk kandang sangat sulit didapati petani, dan seandainya ada pun harga pupuk kandang sangatlah tinggi. Mempertimbangkan berbagai kendala pupuk kandang tersebut, PT Natural Nusantara melalui riset yang relatif panjang telah berhasil menemukan teknologi pupuk organik cair yang diberi nama pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat yang diberi nama pupuk organik padat atau POP Super NASA. NASA dan Super NASA merupakan pupuk organik alami 100% dari ekstraksi bahan organik, yaitu dari beberapa jenis limbah ternak dan unggas, limbah tanaman, limbah alam, dan beberapa jenis tanaman tertentu, dan bumbu-bumbu atau zat-zat alami lainnya, dan juga terdapat bahan baku utama, di mana bahan baku utama ini terbaharui. Dan di dunia, mayoritas hanya terdapat di Indonesia. Dengan ketersediaan yang melimpah tersebut, di mana hanya diambil sepertiganya saja, sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama, yang diproses berdasarkan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Beberapa kelebihan atau keunggulan pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA diantaranya adalah NASA dan Super NASA dapat dipergunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman tahunan, dan juga bisa dipergunakan untuk berbagai jenis ternak, baik ternak besar maupun unggas, dan juga perikanan, baik perikanan darat maupun tambak. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mengandung asam-asam organik yang mampu memperbaiki kesuburan fisika tanah serta mampu memacu aktivitas mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dalam tanah. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mengandung lengkap 13 macam unsur hara esensial yang diperlukan tanaman, dan 44 hingga 77 macam unsur lainnya yang tidak terdapat pada pupuk kimia. Hal ini mengingat bahwa bahan dasar pupuk organik cair NASA dan pupuk padat Super NASA yang berasal dari limbah ternak dan tanaman yang diketahui mengandung 60 hingga 90 jenis unsur hara. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA mampu melarutkan kembali residu atau sisa-sisa pupuk kimia sintesis yang ada di dalam tanah. Hal ini disebabkan pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat Super NASA telah dilengkapi atau mengandung asam humat dan asam sulfat.
bersifat. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa dapat dijadikan alternatif mengatasi kekurangan atau kesulitan mendapatkan pupuk kandang. Bahkan jika terpaksa tidak ada pupuk kandang, maka pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa dapat menggantikan pupuk kandang. Karena fungsi pemupukan 1 liter pupuk organik cair NASA sama dengan 1 ton pupuk kandang. Kami tegaskan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan kandungan atau suplai unsur hara mikronya. Hal ini tentulah dapat menghemat biaya produksi yang mencakup biaya transportasi, biaya tenaga kerja. Selain itu, pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa relatif lebih bersih dari bibit hama, bibit penyakit maupun biji-bijian gulma jika dibandingkan dengan pupuk kandang. Selain kelima keunggulan atau manfaat dari pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa juga memiliki manfaat lainnya atau manfaat tambahan. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa mampu mempercepat pertumbuhan generatif tanaman serta mampu mengurangi kerontokan bunga dan juga buah, dan juga mampu memperbanyak bunga dan buah serta meningkatkan usia produktif tanaman. Hal ini disebabkan karena pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa juga telah dilengkapi atau mengandung zat pengatur tumbuh atau hormon pengatur tumbuh tanaman yang mencakup indol asetik asid atau IAA atau auksin, kemudian gibberellin dan juga sitokinin. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit karena NASA dan supernasa mampu merangsang pembentukan senyawa polifenol, yaitu salah satu senyawa yang diperlukan tumbuhan atau tanaman untuk meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa dapat cepat dan langsung dipergunakan oleh tanaman karena unsur haranya yang sudah dalam bentuk ionik. Pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa juga dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman di lahan maupun pada saat penyetekan atau stek dan juga cangkokan atau sistem cangkok, serta mampu mempercepat perkecambahan biji dan mampu meningkatkan produksi tanaman secara keseluruhan, yaitu secara kuantitas, kualitas, termasuk rasa, warna, aroma, dan juga daya tahan penyimpanan. Karena pupuk organik cair NASA dan pupuk organik padat supernasa dilengkapi dengan kandungan unsur hara dan elemen penyusun tubuh atau jaringan tanaman secara lengkap.
Pupuk organik cair nasa dan pupuk organik padat super nasa tidak mempunyai efek samping yang merugikan bagi tanaman dan lingkungan, dan produk tanaman hasil pupuk organik cair nasa dan pupuk organik padat super nasa juga aman bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan pupuk organik cair nasa dan pupuk organik padat super nasa terbuat dari bahan-bahan alami atau organik murni. Di bidang perikanan, khususnya pupuk organik cair nasa mampu meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan plankton dan alge pada tambak udang, bandeng, ataupun kolam darat. Jika dibandingkan pupuk kandang yang digunakan pada tambak, pupuk organik cair nasa itu relatif lebih bersih sehingga lebih aman. Pupuk organik cair nasa dan super nasa juga berfungsi sebagai penetralisir senyawa-senyawa kimia berbahaya pada perairan tambak atau kolam, sehingga kerusakan pada lahan tambak dapat ditanggulangi, dicegah, ataupun diperbaiki. Di bidang peternakan, khususnya pupuk organik cair nasa bermanfaat untuk membantu menghancurkan pakan yang dimakan oleh unggas atau ternak, sehingga pakan akan makin banyak terserap oleh pencernaan unggas atau ternak bersangkutan. Pupuk organik cair nasa juga memberikan mineral-mineral, vitamin, protein nabati, dan juga lemak nabati. PT Natural Nusantara juga berhasil memformulasikan hormon atau zat pengatur tumbuh organik yang diberi nama natural hormonik. Keunggulan atau manfaat natural hormonik dapat diuraikan sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman adalah suatu proses yang kompleks. Secara sederhana, pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai suatu proses vital yang menyebabkan suatu perubahan yang tetap pada setiap tanaman atau bagiannya, dipandang dari sudut ukuran, bentuk, berat, dan volumenya. Pertumbuhan tanaman setidaknya menyangkut beberapa fase atau proses, di antaranya. Fase pertama adalah pembentukan sel. Fase kedua, fase perpanjangan dan pembesaran sel. Dan fase ketiga adalah diferensiasi sel. Semua fase atau proses pertumbuhan tanaman tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah persediaan makanan atau unsur hara. Ketersediaan makanan atau unsur hara bagi tanaman dapat berasal dari kandungan alamiah tanah setempat atau dari pemupukan. Unsur hara atau makanan sebagai salah satu bahan baku untuk pertumbuhan tanaman sangatlah mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Faktor yang kedua adalah ketersediaan air. Bagi tanaman, air merupakan syarat untuk dapat
terjadinya semua kegiatan metabolisme dalam tubuh tanaman. Faktor yang ketiga adalah cahaya matahari. Bagi tanaman, cahaya matahari sangat diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses fotosintesis tanaman. Faktor yang keempat adalah suhu udara. Bagi tanaman, suhu sangat mempengaruhi kandungan air pada tubuh tanaman. Secara umum, kisaran suhu untuk dapat terjadinya proses pertumbuhan tanaman yaitu antara 4 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan tanaman antara 25 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius. Faktor yang kelima adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi tanaman guna menghasilkan energi untuk proses metabolisme atau pertumbuhan tanaman. Faktor yang keenam adalah hormon atau zat pengatur tumbuh. Hormon atau zat pengatur tumbuh adalah senyawa-senyawa dalam jumlah yang kecil namun turut mengatur proses pertumbuhan, dan dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman tersebut dapatlah kita analogikan atau kita persepsikan secara sederhana ibarat proses pembuatan roti atau kue. Yang pertama, persediaan makanan atau unsur hara, ibaratnya tepung terigu, gula pasir, dan bumbu-bumbu lainnya yang merupakan bahan baku pembuatan roti. Yang kedua, ketersediaan air, ibaratnya air untuk mencampur dan melarutkan semua bahan roti tadi. Cahaya matahari, oksigen, dan suhu udara ibaratnya adalah suhu yang pas untuk memanggang roti sehingga roti tidak gosong. Daun ibaratnya adalah oven untuk memanggang roti tersebut. Dan yang paling utama adalah harmonik, karena harmonik ibaratnya adalah koki